nginep di anak Boyolali itu. Padahal saya nggak kenal. JL itu? Iya, nggak kenal, sama sekali nggak kenal. Mantap. Berarti sama-sama jalan ya? Iya. Ya mungkin Nggak karena persaudaraan nggak mandang motornya apa ya? Terus saya nginep di rumahnya. Boyolali tadi. Ya di Boyolali. Terus paginya itu saya bangun dari motor nggak bisa lagi. Nggak bisa lagi. Terus leceknya itu nelpon. Dari Solo. Iya, dari Solo nelpon. Terus saya bilang, kita kalau motor trouble ini lagi kasih dari tidak bisa. Terus disamperin dari Solo ke Boyolali. Lumayan kan? Iya. Solo Boyolali berapa? 2 jam ada? Di 1 jaman lah. 1 jaman ya? 1 jaman. Waktu itu hari Jumat jam 9 jam 10 lah disamperin ke rumahnya itu. Saya kirim lokasi, samperin, terus didorong pakai kaki gitu kan. Oh ini step. Iya, Usul step. Jawane cakering step. Terus bawa ke rumahnya Lecek di bengkel, dibongkarin. Sehernya itu Baru. kebentur sama busi yang dari awalnya itu dikasih busi di Boyolali itu. Karena itu kesalahan mas sebenarnya. Saya kan dia juga udah ngantuk sampai malam juga udah lihat kalau itu businya busi Supra 125. Oh lebih gede berarti. Iya lebih gede. Panjang ya Iya jalannya. lebih panjang. Terus kena itu, terus motor dibongkar. Pada akhirnya sehernya lecet, kena busi itu kan. Ganti seker berarti. Tidak langsung sih, tidak langsung diganti. Ya kali. Dibenerin lecet gitu. Dibenerin seharian lah. Sampai setelah Jumatan itu. Tapi Jumatan dong mas. Iya Jumatan dong. Mus speaker syariah ya berarti. Ya begitulah. Oleh touring tapi kudu ora lali ibadah berarti. Pesan saya bro untuk ini ya, speaker syariah. Seburuk-buruknya kita, yang penting jangan sampai ninggal sholat. Wus mantap. Ini khusus untuk yang muslim ya. Kalau yang non muslim ya ibadah sesuai keyakinannya masing-masing lah. Terus habis itu ngapain mas? Habis itu cek itu cek oli, ngetap oli. Kayaknya kelihatan mungkin nggak beres gitu ya motor saya mesinnya itu. Terus saya diketawain waktu itu tap oli itu. Kenapa? Oh iya, tidak ada olinya. Ya salah saya sih dari berarti awal dari mau berangkat itu nggak ada sama sekali. Enak anak motor gas berarti. Iya betul. Berarti penting nih loh sebelum touring itu berarti memang harus cek kondisi lah ya, pengereman, oli, servis lah, servis ringan gitu ya. Biar memang untuk mengurangi trouble di jalan atau yang hal-hal yang tidak diinginkan lah. Lebih baiknya kan mengantisipasi sebelum berangkat gitu ya. Saya diketawain waktu itu. Tawain deh Jack. Bahkan sampai sekarang saya masih diledekin gitu. Pada sekarang. Iya sekarang. Kalau ketemu ya. Iya. Tapi yang terkesan juga sih. Tapi banyak ya selain Jack atau apa gitu ya. Banyak. Tapi hubungan sampai sekarang ya sama Jack ya masih. Ya alhamdulillah. Masih jalan lah ya. Jalan komunikasi lewat itulah media lah. Kadang ya lewat Facebook, WA. Masih jalan. Alhamdulillah. Berarti dari awal itu belum pernah ganti motor sama sekali mas? Kalau motor yang akan ganti sih enggak ya. Ya Cuma, secara dia rusak surat gitulah. Kalau surat masih tetap sama dari awal 2014 itu. Nah, surat kalau untuk mesin ya udah ganti lah berkali-kali. Bus karena hobinya touring terus ya. Iya, capek mungkin mesinnya. Berarti Mas Syafir termasuk orang yang setia. Kalau saya udah ganti banyak motor. Gak setia sampai sekarang ya belum tidak punya motor, tapi ya komunikasi sama teman-teman dia tetap jalan gitu. Karena memang
kayak ya kita kalau udah ketemu itu ya udah jalan terus silaturahminya lah, meskipun nanti dia nggak di klub atau nggak punya motor, atau nanti kalau kita jalan nggak pakai motor C70 ya kita tetap silaturahmi lah, nggak perlu inilah apa kamu datang ke sini pakai motor apa gitu kan, nggak ada lah ya seperti itu ya. Yang penting kan itu ya, untuk persaudaraan itu kan bukan sama kendaraannya kan, sama orangnya lah ya, dua lah ya, perorangan gitu kan. Nah kan ini ada apa pernah denger inilah apa namanya, sampean kan sekarang udah nikah. Nah dengar nih istrinya tuh ketemu pas touring itu apa tuh ceritanya, kok bisa ketemu dengan istri yang sekarang itu kan bisa dikatakan berkahnya ini ya, main C70 berarti kan jodoh. Ya betul. Itu ketemu di mana tuh pertama kali itu? Pertama kali itu waktu acara Jamnas di Madura ya. Jamnas HCI yang tadi ya, secara nasional ya. Ya, itu 2017 itu. Ya awalnya sih iseng-iseng. Kenal lewat Facebook gitu. Oh dari Facebook dulu? Iya, Facebook aja. Niatnya sih berteman aja, berteman, infokan, nanti ketemu gitu. Di acara ini, tapi istrinya Mas Afif kan main C70 juga ya? Iya, main C70. Punya motor sendiri? Punya motor sendiri, tapi itu ya motor warisan lah. Warisan dari Mbak. Wus, berarti jiwa-jiwa klasiknya udah ada ya? Iya, udah terpendam dalam hati lah. Terus lanjut gimana Mas? Waktu itu saya mau pulang setelah acara? Iya, setelah acara. Dan kebetulan itu ada saudara yang awal saya mengenal 70 itu trouble di sana, di luar lokasi. Trouble, terus saya main HP aja karena saya nggak bisa benerin motornya itu. Saya teman-teman yang benerin. Ya, main HP, terus dapat inbox dari istri itu yang sekarang jadi istri ya? katanya mau ketemu gitu. Terus ya udah kalau ketemu saya bilang aja di sini posisinya gitu. Terus samperin? Iya samperin, ketemu kenalan lah secara langsung gitu. Pertama kali 2017 itu. Tapi itu belum feeling wah ini pasti jodoh saya, belum nggak ada, masih teman lah ya, teman biasa lah, cuma kontekan terus tukeran WA waktu itu. speak halus kan. Ya nggak ada niatan sih sebenarnya, cuma kenalan. Itulah tadi apa silaturahmi sama menambah teman baru gitu ya. Ada kesan salah satunya ya bisa menjadi wawasan ilmu untuk bekal kita nanti. Pasti banyak kok. Ya Indonesia kan luas, banyak suku dan adatnya Mas. Ya, betul. Salah satunya ya mungkin bisa buat cerita anak cucu kita nanti. Waktu ke Madura itu touring bareng-bareng apa sendiri itu? Sebenarnya bareng-bareng, cuma ya merasa sendiri. Kenapa? Ya karena teman-teman kan larinya kenceng-kencengan itu waktu itu. Tapi mesinnya Mas Afif kan Cordillera standar. Ya upgrade dikit lah. Upgrade dikit. Tapi perlu gak sih kalau touring harus mesinnya harus di-upgrade, harus kenceng atau standar atau apa gitu? Untuk upgrade standar itu tergantung pribadi masing-masing kan. Tapi kalau menurut saya itu ya kalau kita cari aman dan kita sering jalan sendiri, penting standar. Berarti lo aman lah ya, gawan pabrik lah ya. Iya, gawan pabrik lo ampuh lur. Pemenang di ora iso bengkel. Repot. Beneran repot. Ibaratnya kene isone kurang gobeng tok ya. Iya. Nyemplok karbu. Berarti kalau sendiri lebih enaknya ya sendiri, terus kita nggak terlalu banyak ngerti mesin atau nggak bisa ngebengkel ya baiknya apa standar gitu ya. Kalau kecuali memang dalam rombongan ada bengkelnya, terus banyak temen, terus memang spek mesin teman-teman barengan touringnya itu memang kencang-kencang ya ngikuti berarti beneran ditinggal berarti. Betul. Kan trouble kan sana bengkel ya. Tapi menurutku nak touring dhewean ya ana enake ana ora enake, terus touring bareng-bareng ya ana enake ana ora enake.
enaknya kan bareng-bareng kita seru terus rame meriah ning dalan iso guyon gojek ngono ya. Ya juga sih, tapi ya tergantung temennya juga. Kalau ternyata nggak Jalan. pendapat jalan itu kan ya tergantung yang jalani juga lah. Betul. Kadang tuh kita bisa ini apa namanya mengetahui sifat seseorang tuh dari perjalanan touring itu. Nanti kita bisa tahu nih, oh ternyata temen ini kayak gini. Ya, salah satunya itu. Berarti inilah sifat aslinya tuh terbuka ya. Nah, itu. Tapi sekarang mau ada touring lagi ya, Pak? Rencana sih ada. Pengen nanti lagi lah setelah kita ini kan selama ini kan belum sempat kemana-mana. Dari Karena nikah? ya setelah nikah kan belum sempat kemana-mana ya karena kondisi pandemi ini ya. Belum ada event juga. Tapi kan sekarang pandemi kan udah mulai agak mereda nih, izin-izin acara kan udah mulai banyak nih temen-temen yang share acara di Facebook, di WA, terus di Instagram udah mulai banyak gitu. Berarti kan memang udah jalan, berarti nanti ada rencana mau touring tipis-tipis lagi lah ya. Pastinya jangan kembali lagi. Tapi kan sekarang kan Mas Afif udah beristri nih. Istri masih dukung nggak sih hobinya sampean gitu? Ya, Atau dikatakan dukung ya dukung aja, cuma yang lihat situasi. Situasi kondisi kalau saya pribadi sih sebenarnya pengen juga selalu aktif sebenarnya. Kan kita ya punya tanggung jawab, mama kita ninggal istri pastinya kan ya mikir 2 kali lah. Ninggal ya minggu mama. berarti bisa dikatakan Mas Afif ini kalau healing touring lah ya. Iya. Kalau zaman sekarang healingnya kemana gitu kan, kita touring lah ya. Tapi ada gak Mas Afif pengen touring kemana gitu tapi belum kesampaian gitu? Misal pengen ke daerah mana tapi sampai sekarang belum kesampai gitu. Kalau sebuah tujuan sekarang saya rasa ya nggak ada. Gak ada ya, mengalir aja lah ya. Ya mengalir aja. Kalau untuk tujuan itu fokusnya ya ke wisata lah, wisata alam. Berarti touring sambil berwisata, selain Iya. acara ya berwisata gitu ya. Menikmati keindahan alam lah. Salah satu itu bersyukur kita kepada Yang Maha Esa. Menikmati ciptaannya ya. Iya, betul. Nah kalau dulu kan Mas Afif dari apa namanya kenal kan dari saudara, terus kayak belum tahu apa-apa lah ya, terus pesan-pesannya nih buat teman-teman yang memang belum pernah touring tapi punya motor tapi pengen touring itu apa sih masukan dan sarannya, atau nanti kalau touring itu harus bawa apa atau harus bagaimana gitu sesuai pengalaman Mas Afif lah, saran buat teman-teman yang masih pemula gitu. Kalau untuk yang belum pernah touring lah ya, ya saya pesannya sih yang pasti ayolah kita coba Keluar dari zona nyaman ya, keluar dari zona nyaman. Khususnya itu di situ pasti kalian akan tahu bahwa di jalan itu kayak apa, bareng temen entah sendiri, pasti nanti akan menemukan titik di mana kita senang pasti. Iya, ya seperti itu tadi, mau hujan mau malam ya kalau kita senang ya. Iya. Berarti perlu kalau kita punya motor 10 atau ikut klub itu ikut touring itu perlu gak sih? Ya itu kalau soal Apa? itu secara pribadi masing-masing lah. Iya. Kalau pribadi masing-masing. Kalau teman-teman yang dekat sama saya ya tetap saya berharapnya bisa nyambung silaturahim lah ke sesama penghobi. Saya gitu. Tapi kalau kayak touring kemana, misal sendiri atau jadi perwakilan klub itu teman-teman banyak yang support gak sih? Misal support ada uang bensin atau uang rokok atau uang Ya. apa tuh? Ada kayak Ada, gitu? pasti ada. Dari klub ya? Ya dari klub ada. Misal kayak perwakilan ada acara Jamnas gitu kan, kayak acara nasional nih untuk kita datang tuh ya memperkenalkan klub kita dari Pati gitu. Itu berarti ada teman-teman yang support seperti itu kan? Ada sih, sebenarnya ada, cuma ya terkadang ada juga yang nggak support. Ya
macam-macam lah, namanya orang banyak pasti berbeda pendapat itu pasti ada. Berarti ada yang memang dari klub, ada yang wah touring itu apa sih gitu ya, ngabisin duit, ngabisin ini, kayak nganggep ya ada manfaatnya lah. Padahal kan secara ini ada lah manfaatnya gitu loh, kita bisa tahu daerah sana, terus ternyata teman-teman yang dari daerah lain gitu ya, menambah wawasan. Ya, di sisi lain menambah wawasan, dapat teman itu ya salah satunya ya mencairkan otak lah, merefresh otak lah. Kalau touring itu. Tapi emang kalau sesuai pengalaman saya sih emang iya lah. Karena waktu itu saya gini ya Pak, kayak produk meriang gitu loh. Kan ada acara waktu itu di Malang gitu sama teman-teman klub kan, ya nggak banyak yang ikut kan. Itu kan berangkat dari sisa itu badan meriang. Badan meriang, jalan nyampe di tengah perjalanan itu kayak seger gitu loh. Jadi dari situ aku anggapnya oh kayak gini rasanya gitu loh. Jadi kalau kita jalani dengan senang terus itu sesuai hobi atau kenyamanan kita ya bisa jadi obat gitu loh. Itu meriang, saya berangkat serius Mas. Berangkat meriang, tapi kan saya touring ini pertama kali touring ya. Ini rasanya kayak jadi obat gitu loh. Karena ya selain hobi ya kayak senang di jalan gitu. Ya itu akhirnya refresh otak ya. Kadang kan orang punya kesibukan gitu, terlalu fokus di zona nyaman di tempat kerjanya terkadang gitu, terus dipakai touring, akhirnya refresh lagi. Berarti touring libur 2 Sabtu Minggu, berangkat Jumat malam, Minggu malam balik, Senin pagi kerja langsung ya. Terkadang malah Senin pagi langsung kerja. Berarti nyampe di rumah Senin pagi langsung berangkat kerja. Iya. Nggak tidur sama sekali Pak? Nah, sering itu dulu Mas. Ya karena demi menuruti hobi. Dan masih bujang juga ya waktu itu ya. Mungkin untuk saat ini ya udah mungkin 2 kali lah. Tapi kan jiwa untuk touringnya kan masih ada. Pasti masih ada. Karena hobi ya. Hobi sampai tua. Karena kalau teman-teman ini dari daerah lain kan ada juga yang udah tua terus touring gitu. Ya, banyak. Gak cuma orang muda aja lah yang masih bujang atau ini kan. Kadang kan ada yang ngajak anak istrinya tuh yang touring. Ya juga. Sampai tidur di apa? Pom-pom gitu di SPBU lah. Nah kalau ini ada lagi. Kalau kayak gitu biasanya kayak touring, kayak pas ke Lombok gitu dipaksa gak sih teman mampir ke sini, mampir ke situ atau gimana biasanya? Terus kayak makannya nanti gimana? Ya kalau yang kenal sih biasanya dipaksa suruh mampir. Bahkan pernah waktu itu di daerah Situbondo ini Jawa Timur. Iya, itu saya dari mampir di Probolinggo jam 11-an lah. Siang, malam mampir di situ ya antara jam 10-11 lah. Mampir situ sampai lepas dari Probolinggo jam 1. Iya, sampai Situbondo jam 2. Itu saya ketemu anak itu loh, cuma dia naiknya motor lain. Mungkin lagi motor situnya lagi di bengkel lagi Mas ya. Tahu sih. Atau mungkin motornya khusus buat touring aja, harinya pakai motor lain ya. Itu tuh saya diberhentiin waktu saya berhenti ngeres lah. Itu saya disamperin lah. Disamperin, saya disuruh mampir, dipaksa-paksa. Tapi itu nggak kenal? Nggak kenal. Oh kayak ketemu biasa karena Mas Awi pakai motor 110 itu ya? Ya, yang pasti itu. Yang kedua kan plat nomor itu kan kelihatan. Dari jauh lah ya? Dari Jawa Tengah lah. Saya disuruh paksa-paksa suruh mampir di daerah Situbondo itu kan ada perbatasan Situbondo sama Banyuwangi kan ada itu alas itu. Hutan. Ya hutan. Hutan Baluran kayak. Baluran ya. Nah, di situ saya diceritain Mas jangan dilanjut mampir dulu gitu kan. Karena malam ya. Iya malam. Karena apa Mas? Ya
bahaya mas, mending tidur aja di tempat saya. Bahkan itu saya udah kenal. Serespek itu ya. Iya. Harus gitu mas. Ya, itulah cerita. Itu siapa itu mas? Apa? Sampai sekarang masih hubungan? Waktu itu saya tidak mau mampir karena saya di Banyuwangi itu sudah ditunggu temen. Oh. Ya jam antara. Tapi sempat ngobrol-ngobrol di situ ya. Ngobrol sebentar terus saya Lanjut lagi. iya. Ya karena saya tidak mau terus saya lanjut gitu, tidak mau justru mampir justru gitu. Tapi niatnya udah bagus ya. Iya. Padahal nggak Sampai kenal. iya. Prospeknya sampai segitulah. Nah, bagi pemula nih yang mau touring ya kondisinya kayak gitu. Kadang kita kayak nggak kenal terus tahu plat jauh, ya kadang dipaksa mampir meskipun orang itu nggak pakai motor biasa atau apa gitu. Karena memang melihat kok ini pakai 170 ada plat jauh gitu. Kadang-kadang memang ada seperti itu. Jadi kalau pemula ya jangan khawatir. Tapi secara ini ya kita harus pastinya nggak ngarep diberhentiin orang lah ya. Ngarepnya kita jalan sendiri dulu gitu, mandiri dulu gitu lah. Kalau kayak gitu kan jatuhnya bonus lah ya, ketemu orang yang baik gitu lah. Ya selama kita nanemnya baik pasti balasannya baik lah. Oh berarti ini ya Mas Afif juga sering kayak berhentiin orang terus ya dulu waktu di Semarang, sekarang pun juga masih sih. Oh kalau ada teman yang mau mampir ya? Kalau ada yang kontak lah, kadang ya lihat status anak-anak itu kalau mama dari Sumatera tahu atau dari Jawa Barat masuk di Jawa Tengah gitu. Kalau saya lihat status dari teman-teman tahu gitu ya langsung minta nomornya ya? Minta nomornya suruh mampir sini ya. Walaupun cuma air putih, minum kopi gitu kan. Mie ya? Iya, mie buat andalan dulu itu bro. Ya di saya dulu sering mampir di Semarang nih pasti andalannya mie lur. Ya karena di daerah perumahan dulu tinggalnya itu perumahan jauh dari komplek jualan makanan. Apalagi tengah malam ya. Ya alternatifnya mie lah. Ya. Itu kita udah bersyukur lah kayak gitu. Udah senang gitu teman-teman kan rame-rame. Ya kan nggak dilihat dari makanannya, dari respeknya teman-teman atau respeknya Mas Afif ke temen yang lagi jalan. Tapi sekarang udah nggak kenal sama yang di situ pada tadi yang berarti. Udah kenal. Ya karena gimana ya? Kayak udah mau disuruh mampir, terus saya juga keburu ditunggu temen itu di Banyuwangi itu. Jam 2 itu. Sampai jam 2 tuh masih ditunggu? Iya. Karena sebelumnya udah hubungin itu udah kontak sama yang. Oh, siapa itu? Itu Pak David itu. BMCC. Iya. Banyuwangi ya? Iya, Banyuwangi. Sampai jam 2 loh. Ditungguin. Gila. Jam 2 malam sampai sana jam berapa? Jam 2 lebih. Jam 3 ada ya? Ya, kurang lebih jam 3. Terus nginep ya dulu ya? Nginep semalam lah sampai situ terus tidur. Paginya ngopi-ngopi ringan. Ya. Tapi teman-teman dari Sumatera ada? Ada sih, cuma ya agak banyak karena saya di sana sama. Nah, kalau di Sumatera mantep. Salut lagi ya. Iya. Kalau di Sumatera ngeri respeknya teman-teman sana tuh. Sampai juga ya pernah ya di Sumatera. Sumatera pernah. Mana itu Mas dulu? Dulu ke Sabang. Oh, ASEAN. Iya. Nyebrang 4 kali. 4 kali itu. Gila. Berapa hari itu? Oh, kalau dulu ini hampir 3 bulan lah.